Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom, apa kabar saudara? Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan salam di samping kiri kanan saudara. Katakan, pagi ini saya siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa ada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang rindu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang berbuah harum di hadapan-Mu. Sebelum kami jauh lebih lagi Tuhan, masuk untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin satu hati menolak setiap orang yang tidak berasal daripada Tuhan, yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami satu hati kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Tuhan saja hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita ingin memuji Tuhan sebab Allah kita baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari jemaat Tuhan katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Adalah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Terima kasih Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari jemaat Tuhan katakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Boleh sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, Allah Engkau baik Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan, Dia yang menyatakan semuanya lebih keras lagi untuk Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah,
Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan kasih amin. Tak pernah, kasih setiamu tak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Lebih keras lagi. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Berikan kepada yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Oh, luar biasa Tuhan. Haleluya. Persilakan kita untuk duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Bapak, kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
hidupku. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Bapakku, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Amin. Kami bawa hati kami, lebih lagi katakan amin. Sebab Kau tak usah ku bimbang. Yes Tuhan, tak usah Kau benci saat semuanya katakan. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, lebih lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku
Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, naikkan ucapan syukurmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Shikirala bayarala barala barala bayas. Shirararararala bayas, shikirala barala bayas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Kiralabaya shekiralabaralabaya se. Terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralaburalabaralabaya se. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih Bapa, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Kiralabaya shekiralabaralabaralabaya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralabaya se. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan namamu Tuhan. Haleluya. Syaralabaya syekiralabaralabaya se. Haleluya. Koribakimu. Kiralabaya sekiralabaya se. Syaralabaya haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Saudara kita bangkit berdiri, katakan sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi katakan sekali lagi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Kami ingin bernyanyi untuk-Mu Tuhan lebih lagi sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin. Mari kata, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Semua Tuhan Yesus, angkat jempolmu buat Tuhan, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari jemaat Tuhan saja katakan, tiada. Jemaat Tuhan, mana suaranya untuk Tuhan kita? Selalu baru Tuhan, hari berganti hari, tetap kami lihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Semuanya katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih lagi kata, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat Tuhan, mana jempolnya buat Tuhan kata, Tuhan Yesus baik. Belum semua, belum semua. Belakang sana, jempolnya buat Tuhan kita. Tuhan kita baik, amin. Siapa yang percaya Tuhan kita baik, nyanyikan pujian ini lebih lagi. Tuhan Yesus baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih lagi, yuk, yuk. Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, banyak. Tuhan Yesus baik, sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kau baik Tuhan, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama jemaat Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Yesus baik bagi saya dan saudara, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Persilakan kita untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kita siapkan korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya akan mengumumkan beberapa pengumuman. Hari Selasa di tempat ini ada kaum wanita jam 7 malam. Saya mengundang untuk para wanita-wanita, mari datang ke tempat ini
Dan hari Jumat ada pujian penyembahan di tempat ini jam 7 malam. Untuk ibadah Sabtu Prime Youth di tempat ini jam 7 malam. Mari anak-anak muda, sama-sama kita hadir di tempat ini, sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan. Dan kita akan kembali lagi di ibadah Sunday Service kita. Ibadah 1 dan 2 di tempat ini jam 9 pagi dan jam 6 sore. Dan di pastori belakang, di pastori baru ada doa, pujian penyembahan. Hari Senin, Rabu, Kamis dan hari Senin, Rabu dan Kamis jam 7 malam. Mari semua untuk jemaat-jemaat Tuhan, saya mengundang kita sama-sama hadir dalam doa di pastori baru. Bagi jemaat yang rindu ingin menyaksikan mujizat Tuhan, itu berupa kesaksian, harap terlebih dahulu menghubungi Sesfera atau Saudari Dini. Ya, nomor tertera di atas. Mungkin pagi hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Lambaikan tangannya boleh? Ya, itu di belakang sana. Ya, puji nama Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara lebih lagi, sama-sama kita aktif dalam ibadah kita lebih lagi. Sama-sama kita meninggikan Tuhan kita. Ya, itu saja kesaksian, itu saja pengumuman kita ya. Kita siapkan korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia,
hatiku. Dengan apa kan ku segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sembah, haleluya. Mari sembah lebih lagi, sembah Tuhan. Kami bersyukur Bapa, tak henti-hentinya kami mengucapkan kata syukur Tuhan, sebab Engkau baik bagi kehidupan kami. Haleluya. Kami tak dapat membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya ini yang kami bisa perbuat Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Kiralabaralabaralabayase, kiralabaralabayase. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau baik. Lebih lagi sembah. Kiralabaya syakaralaboralabaralabaralabayase. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas? Sono kita bangkit berdiri. Segala kebaikanmu, serahkan kepada hamba-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku Dengan apa kami akan membalas? Haleluya. segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Lebih sungguh-sungguh lagi dengan nama. Haleluya. Amin Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku
Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih dan kebaikan-Mu. Terlalu besar, terlalu ajaib, terlalu dalam untuk kami dapat memahami dan mengertinya. Oh, terima kasih kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa, yang begitu luas, yang tidak terselami oleh pikiran kami manusia. Tetapi itu Engkau sediakan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih, kami hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan. Dan seumur hidup kami mau menyembah dengan segenap hati kami. Sebab Tuhan sudah terlalu banyak melakukan perbuatan ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Dan biarlah setiap kebenaran-Mu itu boleh memerdekakan kami. Beri kami firman-Mu. Beri kami Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu. Sebab kami tahu kami tidak dapat hidup. Kami tidak dapat berjalan tanpa firman-Mu di dunia ini Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu yang akan kami dengar itu boleh memerdekakan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini saudara? Saudara begitu excited memuji Tuhan, ya begitu bersemangat ya. Semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Ya kita ada pun sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan ya. Siapa yang bisa memahami anugerah Allah? Ya, tidak ada yang bisa memahami. Ya Paulus dalam Efesus 3 katakan aku berdoa. Ya. Aku berdoa supaya kalian dapat memahami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebar ya kasih Allah. Kenapa Paulus enggak berkata aku menasihati kamu? Sering dalam surat-suratnya Paulus, aku menasihati kamu. Ya, aku memerintahkan kepada kamu, aku berkata kepada, tetapi dalam hal ini Paulus berkata, aku berdoa. Saudara, kenapa? Karena sesungguhnya menjelaskan kasih Allah itu tidak semudah yang mungkin saya bisa ngomong dengan baik. Mungkin hamba-hamba Tuhan bisa khotbah dengan sangat baik. Menjelaskan kasih Allah. Tetapi itu masih terlalu dangkal. Saudara. Karena begitu dalam sampai Paulus begitu. Lebih dalam ya. Begitu dalam, begitu tingginya kasih itu. Tetapi kasih itu sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Ya, Allah bukan akan mengasihi kita. Ya. Allah telah mengasihi kita. Ya, Allah itu bukan aku akan mengasihi kamu. Tetapi Allah telah mengasihi kita. Bahkan Roma 5 ayat 8 katakan, bahkan ia telah mati bagi kita, telah menyatakan kasihnya bagi kita ketika kita masih berdosa. Ini kasih yang seperti apa saudara? Dia sudah mati bagi kita waktu kita masih berdosa. Jadi jangan berpikir begini, kalau aku ini
berdoa semakin banyak, Tuhan akan semakin mengasihi aku. Kalau aku baca Alkitab semakin banyak, Tuhan akan semakin cinta saya. Kalau aku beribadah lebih sungguh-sungguh, kasih persembahan perpuluhan semuanya, Tuhan akan semakin mengasihi aku. Tidak bisa, saudara. Ya. Tuhan sudah mengasihi saudara. Dan yang terbaik itu sudah diberikan kepada kita. Amin. Siapa itu? Yesus Kristus, itu yang terbaik. Sudah diberikan bagi kita. Apalagi yang belum Tuhan berikan. Enggak ada. Kalau yang terbaik sudah diberikan, kita mau minta apa lagi? Kita mau butuh apa lagi? Enggak butuh apa-apa sebenarnya. Ya, enggak ada. Makanya saudara, orang yang menerima kasih karunia ini, ini sesungguhnya menerima sesuatu yang begitu besar. Ya, orang yang menerima anugerah dari Allah ini adalah orang yang menerima sesuatu yang tidak dapat terpikirkan. Makanya Paulus katakan apa? Apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita dengar, apalagi pernah kita dengar, ya, itu Tuhan berikan bagi kita. Ini bukan berbicara tentang berkat-berkat jasmani, ya walaupun orang sering memakainya ayat ini untuk hal-hal. Tetapi yang Paulus maksudkan, apa yang tidak pernah aku dengar, tidak pernah ya timbul dalam hati, tidak pernah dipikirkan, itu yang Allah sediakan. Ini berbicara tentang anugerah Allah yang begitu besar, yang sebenarnya kita sendiri pun tidak sanggup untuk memikirkannya. Dan itu disediakan bagi saya dan saudara, katakan amin. Saudara, kalau kita mengerti anugerah Allah yang begitu besar ini, kita akan merasa sangat bersyukur dan merasa damai yang begitu luar biasa. Apapun yang kita alami. Oleh sebab itu kalau saudara baca, selidiki surat-surat Paulus ya. Setiap kali Paulus mengucapkan salam kepada jemaat yang dituju dengan surat-suratnya, ya, kasih karunia dan damai sejahtera. Ya, kenapa? Mulai Roma, Korintus, 1 Korintus, Efesus, Galatia, semuanya kepada kamu jemaat di Roma. Kasih karunia. Dilanjutkan dengan apa? Dan damai sejahtera. Jadi orang yang menerima kasih karunia dari Allah, itu hal yang paling sebenarnya, paling dekat, itu dia akan merasakan damai sejahtera. Hal yang paling pertama dia alami ketika orang itu menerima kasih karunia Allah, adalah dia akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Itu tidak mungkin tidak, saudara. Kalau saudara pernah dengar kisah John Newton, ya, John Newton seorang hamba Tuhan, ya, yang menciptakan lagu Ajaib Benar Anugerah. Ya, pujian itu berkata begitu. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ini John Newton. Dia waktu ciptakan lagu ini, dia benar-benar mengerti apa artinya kasih karunia Tuhan. Dia adalah seorang yang sebenarnya layak binasa. Dia pantas dihukum. Dia dulu seorang penjahat, dia dulu seorang penjual budak. Hidupnya penuh dengan keduniawian. Segala kejahatan pernah dilakukannya. Bertahun-tahun dia menjual budak dari Afrika ke Eropa. Tetapi satu titik di mana dia menghadapi badai besar di perjalanannya, di dalam pelayarannya, sehingga dia berteriak kepada Tuhan. Dan saat itu Tuhan sama dia. Disitulah titik balik hidupnya. Setelah melewati semuanya itu, dia putuskan untuk hidup sungguh-sungguh, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian dia menciptakan lagu itu, saudara.
Ajaib benar anugerah. Ya, jadi anugerah Allah yang kita terima, kasih karunia yang kita terima dari Allah, itu adalah sesungguhnya sebuah keajaiban kasih. Amazing, saudara. Betul? Tapi kita sering tidak menyadarinya. Bahkan kita sering menyepelekannya. Kita sering menganggap itu sebagai hal yang biasa. Makanya pujian tadi kalau berkata, dengan apa kan ku balas semua kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Jadi kita perlu mengerti kasih karunia. Betapa besarnya kasih karunia ini. Sehingga kita semakin bisa mengerti. Terima kasih buat anugerahmu yang begitu besar di dalam kehidupanku. Nah, kita akan bersama membuka saudara di dalam Efesus 2. Efesus 2 ya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya, titik koma di situ ya, perhatikan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa saudara? Oleh iman. Jadi dalam kekristenan itu ada beberapa pilar yang tidak boleh tidak. Ya, yang pertama, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kasih karunia itu apa sih? Diberi. Ya, sebenarnya saya tidak layak. Ya. Tetapi karena Tuhan memberi. Ya. Kasih karunia itu hadiah. Ya, kalau Paulus bilang, kalau ada orang bekerja, upahnya itu diterima bukan sebagai hadiah. Ya. Tetapi sebagai gajinya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja dan percaya kepada Dia yang membenarkannya, upahnya itu diterima sebagai hadiah. Nah, kita ini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Ya, beberapa pilar. Yang pertama kasih karunia. Yang kedua, kita dibenarkan oleh iman. Keselamatan itu kita terima waktu kita percaya kepada Yesus. Kita diselamatkan oleh iman. Kita percaya bahwa Yesus mati menebus dosa-dosa saya. Saya diampuni, saya diangkat menjadi anaknya. Itu namanya iman, saudara. Yang pertama dari kasih karunia, yang kedua itu oleh iman. Dan yang ketiga itu oleh Yesus Kristus. Ya. Makanya di situ dikatakan apa? Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hanya oleh kasih karunia, sola gratia. Hanya oleh iman, sola fide. Hanya oleh Kristus, sola Kristus. Hanya oleh firman Tuhan. Dan yang terakhir, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini pilar-pilar yang tidak boleh kita tidak mengerti sebagai orang percaya. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-8 tadi, dikatakan itu bukan hasil usahamu. Jadi kasih karunia itu kita tidak berjerih lelah di situ. Tetapi karena kita percaya kepada Dia yang membenarkan kita, kita diberi, kita dianugerahkan kepada Tuhan. Nah, apa itu musuh kasih karunia, saudara? Musuh kasih karunia disebutkan di sana apa? Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaan.
pekerjaan. Jadi musuh kasih karunia itu kalau seseorang kemudian merasa apa yang aku terima ini sebagai jerih payahku sendiri. Musuh kasih karunia itu kalau orang merasa apa yang Allah lakukan dalam hidup ini sebagai hasil pekerjaanku. Hati-hati. Saudara, hati-hati di sini. Ya. Satu kali saudara, saya merasa hal ini pernah saya alami. Ya. Saya merasa, kalau saya bisa ini, bisa itu. Ya. Bahkan dalam hal-hal tertentu, ya, saya berdoa dan itu betul-betul terjadi, saudara. Saya mulai, ya walaupun saya tidak ngomong kepada saudara, tetapi kadang ada kesombongan di dalam benak hati kecil kita. Kau tidak tahu? Saya berdoa itu sungguh-sungguh. Wah, kau tidak tahu? Saya itu rajin puasa. Ya. Tetapi kemudian Tuhan tegur saya. Sebenarnya yang membuat ya sesuatu itu kalau kita berdoa itu terjadi bukan karena kita mau berdoa, bukan karena hebatnya doa-doa kita. Memang Tuhan mau kerjakan. Ya sudah. Tuhan memang mau kerjakan dan kita tinggal mendoakannya. Jadi jangan kalau kita kemudian sudah merasa berbangga, ini hasil jeriku, hasil pekerjaanku, ini hasil usahaku. Hati-hati jangan sampai kemudian kita menjadi tinggi hati dan kita menjauh dari kasih karunia Allah. Ya. Musuh kasih karunia adalah usaha sendiri. Makanya saudara, kalau ada orang berkata, aku bisa selamat tanpa kasih karunia itu bohong. Ya. Bohong. Ya. Dasar kekristenan berkata bahwa kita diselamatkan karena kasih. Kenapa kok kasih karunia? Kenapa kok diberi? Ya. Karena memang kita tidak mampu kalau tidak ada kasih karunia Allah. Tetapi bukan berarti kasih karunia ini gratis. Banyak orang menganggap bahwa kasih karunia yang dia terima, keselamatan yang besar itu dipikirnya gratis. Tis. Apakah gratis, saudara? Memang saudara terimanya gratis. Saudara nggak perlu bayar. Ya. Saudara nggak perlu melakukan apapun. Tetapi ada satu pribadi yang membayarnya. Siapa? Yesus Kristus. Ini kalau ujian sepertinya banyak yang lulus ini. Ada satu pribadi yang membayarnya yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Memang kita terima tidak bayar, ya kita tinggal menerimanya. Karena memang kita tidak sanggup untuk mengerjakannya. Maaf, tidak sanggup untuk melakukannya supaya kita selamat. Tidak sanggup. Makanya Tuhan ya melakukan, ya mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Makanya ide keselamatan itu datang dari Tuhan sendiri. Ya, saudara. Nah, inilah yang menjadi berita yang Paulus terus gaung-gaungkan di dalam surat-suratnya. Bahkan ketika di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6, Galatia 1 ayat yang ke-6, Paulus mengecam ya, orang-orang Galatia yang begitu lekas berbalik dari kasih karunia ini ya. Galatia 1 ayat 6 ya, Paulus bilang begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Ya, ini kenapa ini? Tiba-tiba ujuk-ujuk Paulus langsung menggebrak meja ini. Ya saudara perhatikan kalau
surat-surat Paulus kalau itu hanya sekedar ya mungkin masalah-masalah biasa di dalam jemaat, Paulus tidak tiba-tiba menggebrak. Ya, biasanya dia berkata, aku mengucap syukur karena imanmu, karena kasihmu tersebar. Tetapi di dalam Galatia ini, begitu menulis suratnya, langsung dia menggebrak. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia ini. Dari Tuhan, oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berarti di jemaat Galatia ini ada satu Injil lain. Injil bukan Injil kasih karunia, tetapi Injil perbuatan. Orang Galatia ini sudah menerima Injil kasih karunia. Mereka diselamatkan karena kasih karunia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tetapi mereka belum cukup, mereka tidak puas. Sehingga mereka mencari satu hal lagi. Mereka pikir kalau cuma ini belum cukup, belum yakin kalau aku diselamatkan. Sehingga mereka mulai, saudara, mencampurkan kekristenan. Mereka mulai menambahkan. Ya mereka mulai berpikir, wah kita harus disunat, kita harus melakukan merayakan hari raya tertentu supaya kita diselamatkan. Makanya saudara dalam Galatia 3 ayat 1, ya, Galatia 3 ayat 1, ya, Paulus bilang begini, hai orang orang-orang Galatia yang bodoh. Paulus tidak pernah sekeras ini menulis suratnya. Tetapi di sini, hai orang Galatia yang bodoh. Kenapa bodoh? Saudara, mereka sudah terima Injil kasih karunia ini. Diselamatkan karena iman ini. Tetapi mereka mau mencari kebenaran diri sendiri dengan melakukan hukum-hukum Taurat. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan apa? Hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Dengan kata lain Paulus bilang begini, apakah kamu menerima Roh Kudus itu karena melakukan hukum Taurat? Hah? Saudara, ya. Atau pemberitaan Injil ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia, saudara. Aduh, dengan kata lain Paulus, aduh, begitu sedih. Dulu kamu memulai dengan Injil kasih karunia. Tetapi sekarang kalian mau menambahkan lagi Taurat di dalam Injilmu. Ya. Saudara, ini menjadi kesedihan kita bersama ya. Jangan sampai kita ini orang-orang Kristen yang hidup di abad ini. Ya. Tetapi kemudian kita tidak mengerti akan hal ini. Sehingga kita kalau tidak melakukan sesuatu kepada Tuhan, itu sepertinya kita belum merasa dibenarkan oleh Tuhan. Nah ini kecenderungan kita ya. Sehingga kita mengejar ya segala sesuatu di dalam gereja. Motivasinya apa yang dilakukannya benar, tetapi motivasinya salah. Ya, kita pikir ya seperti saya katakan tadi. Wah, aku mau melayani Tuhan. Ya, supaya aku berkenan kepada Tuhan. Aku mau beri perpuluhan supaya aku lebih Tuhan kasih. Aku melakukan ini supaya Tuhan lebih sayang lagi. Nggak bisa, saudara. Ya, kasih Allah, ya kasih karunia itu sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, amin. Kita tidak perlu seperti seorang anak kecil yang coba menarik perhatiannya dia. Ya. Wah, kita kadang seperti anak kecil kan. Wah, kalau saya lakukan ini bujuk-bujuk papaku deh. Kalau aku lakukan ini supaya papiku lebih sayang lagi kan begitu kan. Tetapi mari kita mengerti Bapak kita ini sebenarnya
Bapa yang mengasihi kita ini sebenarnya bagaimana dia mengasihi kita. Makanya dikatakan dia menerima kita apa adanya. Ya. Saya terkadang menjelaskan begini. Ya. Bapak kita, Allah kita itu mengasihi kita. Ya. Kasihnya tidak tergantung kepada kita. Ya. Apakah kita bertobat atau tidak. Ya. Ya. Ini bukan berarti saya katakan saudara tidak perlu bertobat. Ya. Begini, Allah telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Anda bertobat atau tidak, Anda sungguh-sungguh atau tidak, Allah itu sudah mengasihi saudara. Artinya kasihnya tidak tunggu kita bertobat. Ya, analoginya begini saudara. Kalau kita ini punya orang tua, kita melakukan satu kesalahan yang fatal. Waduh, buat satu kesalahan yang fatal. Apakah saudara yakin orang tua Anda mengasihi saudara? Amin? Halo? Yakin ya? Kalau dia bapak yang baik, Anda ini anaknya buat satu kesalahan yang fatal. Apakah saudara yakin dia tetap mengasihi saudara? Hah? Amin, karena dia orang tua kita, bapak kita, saya sebagai anak. Apakah kalau saudara minta maaf, orang tua akan memaafkan saudara? Hah? Kalau orang tua yang baik pasti akan memaafkan. Bahkan sebelum kita datang pun dia sudah memaafkan. Jadi maaf orang tua itu kadang tidak tergantung apakah kita mau minta maaf atau tidak. Dia sudah memaafkan kita. Tetapi saya mau katakan begini. Apakah saudara merasakan kasih dan maaf orang tua kalau kita tidak datang minta maaf kepadanya? Tidak. Jadi kasih Allah itu dia sudah mengasihi kita apa adanya. Ya, Anda mau bertobat atau Anda tidak mau bertobat. Dia sudah mengasihi kita. Tetapi kalau Anda mau merasakan besarnya kasih tadi itu, yang Paulus sebutkan, tingginya, lebarnya, dalamnya, dan luasnya itu. Kalau Anda tidak bertobat dan datang kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah merasakan hebatnya kasih Allah itu. Nah, sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, Paulus berkata di dalam 2 Korintus 6, ya. 2 Korintus 6 ayat 1 bilang begini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Apa isi nasihat Paulus ini? Dikatakan begini, supaya agar kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Rupanya kasih karunia yang besar itu yang telah kita terima ini, saudara, jangan sampai kita ini membuatnya menjadi sia-sia. Sia-sia itu apa sih? Sia-sia itu tidak berguna. Sia-sia itu tidak bermanfaat. Ya, itu sia-sia. Sia-sia saya beli handphone. Nah, berarti handphonenya tidak bermanfaat, tidak berfungsi sebagaimana yang dia inginkan. Jadi kasih karunia Allah yang Allah berikan dalam hidup kita itu, Allah maksudkan pasti Allah ingin melakukan sesuatu di dalam hidupmu melalui kasih karunia yang engkau terima. Tetapi jangan sampai kasih karunia yang kita terima ini menjadi sia-sia. Itu yang Paulus nasihatkan, saudara. Ya, di dunia ini
ada namanya satu ajaran yang mengajar tentang hyper grace. Hyper grace itu ya secara sederhananya kasih karunia yang lebih. Sehingga orang diajar untuk tidak perlu mengakui dosa. Karena dikatakan dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Allah sudah mengampuni sehingga manusia tidak perlu belajar bertobat. Manusia tidak perlu mengakui dosa-dosanya. Sehingga standar moral kesucian hidup itu tidak penting lagi. Suka-suka Anda. Ini bahaya, saudara. Ya. Kasih karunia Allah tidak dimaksudkan untuk seperti itu. Nah, di sini ya, di sini saudara, Paulus berkata, jangan sampai kasih karunia yang Allah beri itu tidak mencapai maksudnya, tidak mencapai tujuan yang Allah inginkan. Makanya kalau di dalam 2 Korintus 2 ayat 8, 9, 10 tadi dikatakan Allah ingin supaya apa? Coba 2 Korintus 2 ayat Efesus 2 ayat 8 ya. 10 ya. Di sini karena kita ini apa? Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Terus yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam perbuatan baik. Jadi Allah itu sebetulnya sudah merancang yang baik dalam hidup kita. Sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita bertobat, ketika kita hidup kita masih amburadul, Allah sudah merancang yang baik dalam hidup kita. Waktu kita terima kasih karunia ini, ya, supaya di situ dikatakan kita hidup di dalamnya. Nah, untuk apa? Ya. Kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita ini. Supaya tidak jadi sia-sia dalam hidup ini. Ya, saya tidak mau kasih karunia yang Tuhan terima dalam hidup saya ini jadi sia-sia, tidak mencapai tujuan apa yang Tuhan mau. Saya tidak mau. Ya. Yang pertama ya saudara, Roma 12 ayat yang pertama. Ya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi apa? Kemurahan Allah. Nah, ayat ini diawali dengan demi kemurahan Allah. Ya. Kenapa kok dibuka dengan demi kemurahan Allah? Coba saudara belajar perikop sebelumnya, ya. Paulus di sana sedang menasihati jemaat di Roma bahwa kalau mereka terima kemurahan, ya, kalau mereka terima kemurahan itu karena ada satu bangsa yang menolak kemurahan itu, ya, yaitu Israel sendiri. Ya, coba ayat 30. Ya. Sebab Allah, ya 29 dulu ya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. 30, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Tetapi sekarang apa? Beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Siapa ini? Paulus sedang membicarakan Israel yang tidak taat, dengan kata lain. Karena Israel itu tidak taat, kita menerima kemurahan. 31, demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya, Israel sekarang tidak taat supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sehingga yang dimaksudkan Tuhan itu bukan hanya kita yang terima kemurahan, tetapi Israel pun yang tidak taat. Akhirnya mereka beroleh kemurahan. Coba
naik ke atas ayat 21 dan 22. Ya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan, ini Paulus ya berbicara tentang kemurahan. Ya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, itu siapa? Israel, saudara. Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi kita ini sudah terima kemurahan karena Israel menolak kemurahan itu. Tetapi kita menerima kemurahan supaya kemudian Israel juga boleh menerima kemurahan. Tetapi ya kalau kita ini perlu diperhatikan di sini. Baiklah mereka dipatahkan karena tidak kepercayaan mereka dan kamu tegak bercacak karena iman. Janganlah kamu sombong tetapi takutlah, ayat 20 itu. Roma 11 ayat 20. Nah, kemudian Paulus ayat 22 bilang begini. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu hidup tetap, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara, Paulus bilang, perhatikan kemurahannya. Dan apa? Apa tadi saudara? Kekerasan hati. Maksudnya melihat Allah itu jangan hanya wah kasihnya. Begitu besar kasihnya kepada saya. Saya orang berdosa diampuni. Besok berdosa diampuni lagi. Besok berdosa diampuni lagi. Lusa berdosa diampuni. Kita hanya melihat Allah sebatas kasihnya. Kadang kita tidak melihat Allah disiplinnya, hukumannya. Saudara, Alkitab tidak berbicara hanya kasih Allah kasih. Tetapi apa? Bahwa dia juga nanti akan datang sebagai hakim dan akan menghakimi setiap kita menurut perbuatan kita. Jadi berbicara tentang Allah itu harus berbicara tentang kasih dan keadilannya atau disiplinnya atau hukum-hukumnya. Jadi jangan berpikir, oh Tuhan penuh kemurahan. Kemudian kita hidup sembrono, hidup asal-asalan. Oh yang penting Tuhan memaafkan saya, mengampuni saya. Makanya Paulus tadi dalam Roma 12 ayat 1 katakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa kok Paulus menasihati ini, saudara? Ya, mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan. Itu lebih sulit daripada saudara mempersembahkan uang. Ya, mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan. Itu lebih sulit daripada korban. Ya mau korban apapun, itu lebih sulit, saudara. Tubuh, saudara, ini hidup. Amin. Siapa yang masih hidup sini? Kita ini hidup kan. Kita ini hidup, punya kemauan, punya keinginan. Tetapi Paulus, persembahkanlah tubuhmu. Tubuh itu yang mana sih? Ya semua ini tubuh. Mata juga tubuh, kaki juga tubuh, telinga juga tubuh. Itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita mengacu kepada perjanjian lama, saudara, korban itu selalu mati. Ya. Bukan korban yang hidup. Memang dia pertama harus hidup, itu pun sempurna, tidak boleh
ada yang cacat, tidak boleh ada yang tidak berkenan. Korban binatang yang dipersembahkan imam di hadapan Tuhan, itu harus yang terbaik dan sempurna. Nah, bagaimana tubuh ini bisa dipersembahkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup? Kita masih hidup, tetapi dipersembahkan, itu maksudnya apa? Artinya begini, kalau binatang mati itu saudara, yang dipersembahkan itu, mereka sebenarnya tidak rela kan? Binatang ini sebenarnya tidak mau dipersembahkan. Tetapi kita sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia itu, kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh. Artinya mulut kita, pikiran kita, telinga kita, bibir kita, hati kita, kaki, tangan kita. Itu kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan kita pakai menurut kesukaan kita sendiri. Bukan mau-maunya kita. Dan itu dilakukan dengan kesadaran. Bukan dengan paksaan seperti binatang itu. Kalau binatang itu pasti terpaksa dia dipersembahkan kan. Ya. Persembahan yang hidup terus kudus, artinya suci. Menjadi persembahan yang suci dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau kita hanya sekedar ku nyanyi haleluya, tetapi di luar tidak haleluya lagi. Sudah haleluya kah? Atau hale-hale apa yang lain? Di sini haleluya, tidak bisa. Kita dipersembahkan ini sebagai persembahan yang hidup ini. Aku masih punya keinginan, tetapi hidup gini ketika aku persembahkan. Ini menyenangkan Tuhan. Amin. Saudara. Jadi kita menerima kasih karunia itu supaya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kasih karunia itu tidak sia-sia, saudara. Yang pertama. Dan yang kedua, ya untuk apa kita menerima kasih karunia itu dalam 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat 15 Paulus katakan begini. 1 Korintus 15 ayat 10 ya, maaf ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Terus sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Jadi kalau tadi Paulus menasihatkan ketika kita menerima kasih karunia supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, di sini Paulus berkata, kalau engkau menerima kasih karunia, kalau aku menerima kasih karunia, aku mau bekerja lebih keras. Ya, amin saudara. Kita melayani Tuhan lebih keras lagi. Kita mengasihi jiwa-jiwa lebih keras lagi. Ya. Kita melakukan apapun ya, lebih keras lagi. Lebih giat lagi. Lebih berusaha lagi. Ya sekali lagi, bukan untuk dikasihi Allah. Karena Allah sudah mengasihi saudara. Ya, tetapi kita sadar ya tidak ada hal yang lebih menyukakan Tuhan ketika kita menerima kasih karunia ini. Selain kita membalasnya dengan melayani Dia. Amin. Saudara, lebih keras lagi. Ya kalau selama ini mungkin kita ya ogah-ogahan, asal-asalan ya. Mari kita lebih keras lagi. Karena kita mengerti aku sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Amin, saudara.
Saya harap sebenarnya masih ada beberapa hal, tapi berhubung waktu, ya saya harap dengan hal ini kita lebih bisa mengerti untuk apa kita menerima kasih karunia dari Allah. Saya undang pelayan untuk maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Oh, terima kasih buat kasih karuniamu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas semua kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Dari awal katakan, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipakainya, bukan karena kecakapanku Tuhan, kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karunia-Nya, bila aku punya semua daripadanya,
bagi kita. Bila Engkau dipakainya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Hanya pada kita semua anugerah-Nya bagi kita. Dilakukan dimakanya. Bila Engkau dilakukan dimakanya. Haleluya. Bila kita dimakanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Tak terselami. Haleluya. 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 Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Semua karena anugerah. Terima kasih. Semua karena anugerah-Nya diberi hanya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila kita dipakainya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu lebih dari hidup kami ini juga Tuhan. Beri kami anugerah-Mu. Sertakan dengan kekerasan-kekerasan-Mu juga Tuhan. Agar kami dapat memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati di hadapan-Mu. Agar kami dapat taat atas segala perintah-perintah-Mu, segala hukum-hukum-Mu, segala peraturan-peraturan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati juga pekerja usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulanglah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin.